warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kebahagiaan hingga saat ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku Rektor IKIP Siliwangi, yang terhormat Ibu Dr. Haji Ika Mustika MPD selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia sekaligus pembimbing 1, dan kepada Ibu Dr. Haji Teti Sobari MPD selaku Dekan Fakultas Bahasa sekaligus pembimbing 2. Terima kasih saya sampaikan kepada para Dewan Penguji atas waktunya saya melaksanakan sidang tesis ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya Malmo Fatimah Al-Tanjung mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Menulis Teks Persuasi menggunakan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe Number Head Together. Memasuki poin pertama, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian ini yang pertama, kemampuan keterampilan menulis teks persuasi masih tergolong sulit dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu pengembangan gabungan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe Number Head Together. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan pembelajaran menulis teks persuasi menggunakan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe Number Head Together. Yang kedua, bagaimana kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran menulis teks persuasi sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe Number Head Together. Yang ketiga, bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran menulis teks persuasi menggunakan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe Number Head Together. Yang keempat, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menulis teks persuasi menggunakan gabungan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe Number Head Together. Selanjutnya, kita memasuki prosedur penelitian, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, yang terakhir yaitu produk massal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Research and Development atau R&D. Subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 8, SMP Negeri 1 Pacet, SMP PGRI Cililin, SMP Negeri 1 Gunung Halu, dan SMP Negeri 2 Gunung Halu. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu RPP, lembar observasi, lembar angket, dan butir soal. Untuk pengolahan data saya menggunakan aplikasi statistik dan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil penggabungan antara pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe Number Head Together, maka terbentuklah sintak yang baru, yaitu fase yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi atau pokok materi mengenai teks persuasi. Yang ketiga, mengamati. Keempat, menanya. Penomoran atau pembentukan kelompok. Keenam, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Ketujuh, membimbing kelompok dalam belajar. Kedelapan, mengolah informasi atau diskusi kelompok. 9. Mengasosiasikan kuis kelompok Number Head Together. 10. Penghargaan kelompok. Dan yang terakhir, menyampaikan hasil pengamatan, mengkomunikasikan, atau mengevaluasi. Selain membentuk sintak yang baru, yang kedua ada sistem sosial. Guru bertindak sebagai fasilitator sehingga siswa dapat diskusi dengan kelompoknya yang sudah dibentuk. Ketiga, membentuk prinsip reaksi.
yaitu peserta didik dituntut lebih aktif dalam berdiskusi bersama kelompoknya dan bertanggung jawab terhadap kelompok saat kuis dilaksanakan. Yang keempat, membentuk sistem pendukung. Buku paket bahasa Indonesia kelas 8, handout, materi teks persuasi, lembar kerja siswa, WhatsApp, dan Google Form. Yang kelima yaitu dampak penyerta. Membentuk peserta didik menjadi lebih aktif, tanggung jawab, mandiri, sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis teks persuasi. Ini adalah rata-rata nilai pretest dan posttest di setiap uji coba. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang pesat itu terdapat pada uji produk massal atau pembuatan produk massal. Dan ini merupakan perbandingan rata-rata nilai kelas yang memakai pendekatan saintifik saja dengan kelas yang menggunakan gabungan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe number head together. Pada kelas yang memakai gabungan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe number head together memperoleh nilai rata-rata 56 dan yang menggunakan pendekatan saintifik saja hanya memperoleh rata-rata nilai 39. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran yang menggunakan gabungan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe number head together lebih unggul daripada yang hanya menggunakan pendekatan saintifik saja. Selanjutnya kita memasuki kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis teks persuasi. Dalam uji coba terbatas, kesulitan siswa terdapat pada soal nomor 7. Pada uji coba luas sekolah A, kesulitan siswa terdapat pada soal nomor 10. Pada uji coba luas sekolah B, kesulitan siswa terdapat pada nomor 7. Pada uji produk massal, kesulitan siswa terdapat pada nomor 7. Selanjutnya, pada kesulitan proses pengetahuan, untuk uji coba terbatas, kesulitan siswa terdapat pada nomor 8. Uji coba luas sekolah A pada nomor 4. Uji coba luas sekolah B terdapat pada nomor 10 dan uji produk massal terdapat pada nomor 8. Kesulitan siswa pada pretest aspek keterampilan, uji coba terbatas mengalami kesulitan pada kesesuaian isi. Uji coba luas sekolah A pada bagian struktur teks persuasi, uji coba luas sekolah B kaidah kebahasaan. Dan uji produk massal terdapat pada aspek kaidah kebahasaan. Kesulitan siswa pada posttest aspek keterampilan, uji coba terbatas yaitu kesesuaian isi. Uji coba luas sekolah A, struktur. Uji coba luas sekolah B pada aspek tulisan. Uji produk massal terdapat pada aspek tulisan. Dan ini adalah dokumentasi siswa pada saat melaksanakan pembelajaran melalui daring. Uji coba terbatas tergolong ke dalam kategori aktif, uji coba luas A aktif, uji coba luas B aktif, dan uji produk massal yaitu dikategorikan sangat aktif. Selanjutnya yaitu respon peserta didik. Dalam angket respon penelitian ini terdapat pernyataan positif dan negatif. Rata-rata dari hasil respon siswa menyatakan setuju terhadap pernyataan positif dan tidak setuju terhadap pernyataan yang negatif. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan simpulan penelitian ini. Yang pertama, pengembangan gabungan pendekatan saintifik dengan setting model kooperatif tipe number head together membentuk sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak penyerta yang baru. Yang kedua, berdasarkan hasil rata-rata penelitian, kesulitan keterampilan terdapat pada aspek penyesuaian isi dan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, implementasi dari keempat sekolah berdasarkan rata-rata hasil penelitian masuk ke dalam kategori aktif karena selalu ada peningkatan di setiap uji coba. Dan yang keempat, yaitu hasil rata-rata respon siswa dari keempat sekolah termasuk ke dalam kategori setuju pada pernyataan positif dan pada pernyataan negatif menjawab tidak setuju.
Sekian presentasi penelitian ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.